Nah ya, terkait sholawat Gus. Kalau kita lihatlah ketika kita bersholawat di Subhanal Muslimin, secara lisan banyak dia bernyanyi, kemudian dia benar-benar bersholawat. Tapi kita tuh pengen tahu, terutama saya Gus, pengen tahu sebenarnya bagaimana sejatinya makna dari sholawat itu Gus, sehingga bisa menyentuh kita, merubah semua dari diri kita. Itu kan tidak hanya karena lisan. Itu seperti apa tolak ukurnya jika kita benar-benar bisa sampai gitu bersholawat? Itu harusnya diaplikasikan secara gimana gitu? Makanya sholawat ini media. Sholawat ini media. Okay. Jadi media untuk kita lebih dekat dengan Allah dan Rasulullah. Kita tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Rasulullah. Karena kata ulama, anta babullah wa anta mu'tamadi. Ya Rasulullah, engkau adalah jalan pintu menuju Allah dan engkau adalah pegangan kami. Lah, sholawat itu adalah untuk menimbulkan mahabbah. Orang kan senang dulu Mas. Namanya senang kan harus nyanyi. Nyanyi ya. Ya kan? Kayak orang senang sama cewek. Ya kan disebut-sebut biasa gitu. Sebut-sebut sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Sholawat itu seperti itu. Kita senang cinta kepada Allah cuma disebut-sebut, dinyanyi-nyanyikan. Lah ketika dinyanyikan Mas, meresap dalam hati. Kita aplikasikan dalam apa? Tazkiyatun nufus. Dan bersihkan hati, hilangnya sombong, riya, iri, dengki. Terus haliyahnya dengan cara apa? Dengan cara kita itu sholatnya tambah rajin, ibadahnya. Itu sudah otomatis. Otomatis. Kalau sudah merasuk ya. Bersholawat. Dan memang sholawat ini dahsyat. Maksudnya saya bangun ini, Saka 9 ini tidak punya uang Mas. Iya Gus. Apalagi pandemi ya. Iya. Jadi ini sudah hampir habis 4M. Tapi barokahnya sholawat. Alhamdulillah jalan terus gitu. Ada saja. Iya. Makanya sholawat ini dahsyat memang. Dahsyat. Dan semua umat Rasulullah harusnya bersolawat. Ya, innallaha, yaitu wong Gusti Allah wae sholawat. Iya. Gitu Mas, salah satunya. Dalam perjalanan Subhanal Muslimin mengajak pemuda, saya kan sangat melihat Gus Hafid ini merangkul seluruh potensi yang ada di pemuda, baik itu berbentuk komunitas, hobi. Gus Hafid itu masuk ke situ gitu. Sepositifkah itu Gus Hafid gitu dengan para pemuda-pemuda ini? Apa yang potensi yang Gus Hafid lihat gitu dengan masuk ke kelompok-kelompok ini? Jadi begini Mas, kita itu ingin hadir di sana untuk mewarnai, ya. Memberikan warna. Jadi saya teringat bapak saya Mas, ya Allahumma firlahu ya Haji Nuruddin Musyiri. Beliau bilang, nak, kamu saya tidak tuntut jadi apa, karena manusia itu punya derajat dan sudah ada ketentuan masing-masing dari Allah. Katanya. Iya. Kamu tidak harus jadi kiai, tidak juga. Kewajiban saya cuma kamu harus punya ilmu, saya sekolahkan, saya mondokkan. Selebihnya Allah yang menentukan. Ya. Cuma satu pesan Abah, kamu berada di posisi manapun, jadilah kamu seseorang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia ya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu Mas. Makanya dengan semangat seperti itu Mas, saya dan teman-teman yang lain, setiap saya ada dimanapun, saya mencobalah untuk bisa bermanfaat, mewarnai untuk orang. Makanya di komunitas-komunitas saya masuk. Di Pespa, CB, ya kan, di mobil, ya. Kita punya namanya Komsu, Komunitas Mobil Bersolawat. Semua mobil, ya. Itu mereka itu ketika kita duduk dengan mereka, mereka bilang, sebenarnya Gus, saya dari dulu pengen ke jenengan, saya malu. Nah itu dia. Katanya. Istilahnya dakwah itu jangan menunggu bola Mas, kita harus menjemput bola. Katanya sampai ada teman komunitas mobil itu bilang, sebenarnya saya iri Gus ke teman-teman itu, kok bisa dekat sama sampean. Saya pengen juga gitu. Artinya mereka itu butuh sentuhan juga, cuma kadang kita
jaim gitu Mas. Jaim, Ya, iya. makanya hilangkan itu. Contoh Mas ya, Diwadahin. teman-teman mobil itu saya ajak kemarin tamasya hati. Selama ini kan mereka hanya kalau ada acara anniversary apa datang istilahnya party, ya kadang ada yang minum lah, ada kan gitu kan, karaokean apa, ada nilai-nilainya itu. Makanya saya coba kemarin tamasya hati. Ya, tamasya hati gimana? Kita ke Jember waktu itu, kita ke tempat wisata juga, tapi saya ajak ke ziarah. Ziarah di makomnya Habib Soleh Takut. Iya. Saya ajak ziarah sana, subhanallah. Terus ada cucunya Habib Soleh, diajak ke dalamnya Habib Soleh, diajak ke kamarnya, Habib Soleh tidak pernah keluar di kamar itu. Banyak yang nangis. Iya. Seperti itu. Iya. Jadi ini ada nilai gitu. Ada nggak cerita yang unik atau menarik gitu dari saat Gus Hafid mengajak pemuda yang nakal, mungkin kenakalan remaja gitu, ada nggak yang satu kisah gitu guys? Ya kalau yang lucu Mas ya, yang lucu mungkin. Banyak dari anak muda curhat pacarnya. Gitu ya? Ya ini yang lucu. Kok berani? Ya, saking curhat. Terbukanya akhirnya iya, berani dia. Curhat pacarnya. Curhat pacarnya. Masa lucu dah Mas? Maksudnya kan gini kan? Iya. Secara akal itu. Iya. Nyata-nyata pacaran itu sudah haram apa? Iya. Ya kan? Kok masih berani curhat ke saya itu? Tapi saya enggak, saya terima, saya tampung. Iya. Katanya cewek saya ngambek Gus. Iya. Sudah berapa hari ini tengkar, gimana? Mohon solusi ke saya. Saya ketawa kan. Saya jawab, itu seperti itu cewek kamu ke kamu itu karena kamu tidak ada kepastian. Iya Gus, iya. Itu ya Gus. Iya. Kalau kamu itu cewek itu tidak butuh kata-kata, tidak butuh dengan obral janji, tapi butuh bukti. Dengan bagaimana Gus? Ya lama, dilamar. Jadi saya itu menerima nampung mereka, tapi tanpa terasa saya arahkan kepada yang positif. Sesuai dengan syariat agama. Makanya itu namanya mengikuti arus, tapi tidak terbawa arus. Ya. Kalau saya langsung bilang, ada teman saya, wah haram, nggak boleh pacaran, nggak boleh. Iya. Lari mereka. Iya. Makanya datang ke saya kadang pakai tato kan Mas. Iya. Gimana tato saya sholat Gus sah. Iya, bilang gitu. Ada perempuan, Gus saya mau pakai hijab, cuma hati saya masih belum istiqomah, belum mantep, katanya harus hijabin hati dulu. Saya bilang lakukan baru kamu sempurnakan. Jangan menunggu sempurna baru kamu akan melakukan, tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah sampai. Iya. Tapi lakukan lalu kamu sempurnakan. Jadi ibarat juga sholat misalnya, saya belum ikhlas, mending sholat dulu gitu. Sholat dulu lakukan dulu nanti di dalam sholat kamu belajar. Khusyuk, belajar ikhlas, belajar karena Allah, belajar khudu, belajar ya. Oke. Jadi yang unik lagi itu Mas, pas waktu sholawatan ada yang mabuk. Keblak. Pada saat sholawatan. Terus muntah-muntah. Saya bilang ke teman-teman, antarkan ke rumahnya. Ini harus dikeluarkan, harus dinasihatkan. Sudah apa kata saya, tidak usah diapa-apakan. Hanya besoknya saya datang ke rumahnya, kaget anaknya. Iya. Ngapain? Kan ini kan Gus malu terus. Saya bilang, enggak Mas, sampai enggak apa-apa. Saya mohon maaf Gus, saya tadi malam sudah bikin madu jenengan. Enggak ada apa-apa. Cuma saya minta satu. Kalau sampean ingin berubah, ayo saya temenin. Tapi kalau sampean masih ingin seperti ini, tolong jangan dekati teman-teman saya, takut rusak semua. Ya. Enggak, saya ingin berubah. Ya sudah, ayo saya teman. Saya bilang. Terus, alhamdulillah banyak perubahan. Di situ ada rangkulan, ada ketegasan juga ya, Gus? Iya. Jadi perlu juga itu. Karena saya begini Mas. Dia itu masih mabuk tapi mau hadir majelis, berarti kan itu ada nilai ya. Hati kecilnya itu bagus. Cuma mungkin terpengaruh teman atau lingkungan sehingga dia mabuk sebelum berangkat. Ya. Bisa hilaf juga kan mungkin. Bisa jadi. Apakah memang seperti itu gambaran dakwah Rasulullah dulu? Kalau kita bandingkan
zaman dulu, zaman jahiliyah gitu. Tidak ada apa-apanya kita mas ya. Iya. Tapi kurang lebihnya beliau ini Rasulullah ini masya Allah. Santun, Ya. merangkul juga. Ya contoh orang Yahudi yang diludahi itu kan Rasulullah tiap hari diludahi.